Halo teman-teman, pernah nggak kamu bikin konten di TikTok yang dimana isi konten tersebut berisi opini, pendapat, dan juga kritikan? Lalu konten kamu tiba-tiba dihapus tanpa penjelasan yang jelas dan juga tanpa sempat untuk membela diri. Di era digital saat ini, satu klik dapat menghapus suara seseorang. Pertanyaannya, apakah itu adil? Dan di mana posisi hukum yang melindungi hak kita sebagai warga digital? Di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional. Terdapat pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga pasal 28F Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa seseorang berhak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui media apapun. Jaminan itu juga diperkuat secara internasional melalui pasal 19 ICCPR. Namun, dalam praktik di ruang digital, kebebasan ini sering berbenturan dengan kebijakan modernisasi konten platform media sosial. Salah satu platformnya yang paling dominan yaitu adalah TikTok. Sebagai ruang publik digital, TikTok bukan hanya tempat untuk hiburan, tetapi juga tempat masyarakat untuk menyuarakan kritikan, aspirasi, dan juga pendapat sosial. Hak digital adalah instrumen perlindungan hukum yang dinamis di ruang siber. Menurut para ahli, hak ini menopang 4 dimensi utama. Yang satu adalah kebebasan berekspresi, di mana individu bebas dari gangguan atau pembatasan sepihak yang melanggar prinsip due process. Yang kedua adalah akses dan partisipasi yang setara, yang menuntut platform seperti TikTok untuk menjamin kesetaraan dalam distribusi konten secara algoritmik. Yang ketiga adalah perlindungan dan keamanan pengguna yang melindungi pengguna dari tindakan sewenang-wenang, termasuk hak atas notif yang jelas dan mekanisme pemulihan saat terjadinya takedown. Yang keempat adalah akuntabilitas serta transparansi dalam tata kelola digital yang mewajibkan prosedur moderasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Masalah akan muncul ketika salah satu dimensi ini, khususnya yang transparansi dan keadilan prosedural, tidak terpenuhi. TikTok menerapkan kebijakan moderasi konten melalui community guidelines. Proses ini dilakukan menggunakan kombinasi algoritma dan moderator manusia. Di Indonesia, TikTok juga tunduk pada regulasi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan penghapusan konten bermasalah dalam waktu 24 jam. Namun, riset menunjukkan bahwa mekanisme ini seringkali tidak transparan. Banyak pengguna hanya menerima notifikasi umum tanpa penjelasan pasal yang dilanggar, dan kesulitan mengakses mekanisme banding yang efektif. Penelitian ini menyoroti sejumlah kasus takedown konten, kritis sosial, dan politik. Laporan LBH Jakarta mencatat banyak konten advokasi lingkungan, hak buruh, dan kebijakan publik dihapus tanpa alasan spesifik. Selain itu, fenomena shadow banning juga ditemukan. Dalam kasus tagar tolak Omnibus Law, konten tidak selalu dihapus, namun jangkauannya diturunkan secara drastis tanpa pemberitahuan. Praktik ini menimbulkan apa yang disebut sebagai chilling effect. Pengguna menjadi takut berbicara dan memilih untuk menyensor diri sendiri. Dari perspektif jaminan hukum, terdapat 3 permasalahan utama dalam praktek takedown konten di platform TikTok. Pertama, lemahnya kepastian hukum. Standar konten yang dianggap melanggar seringkali tidak dijelaskan secara rinci. Kreator hanya menerima notifikasi bahwa kontennya melanggar pedoman komunitas, tanpa penjelasan spesifik bagian mana yang bermasalah. Kondisi ini membuat pengguna kesulitan untuk memahami batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran aturan. Kedua, lemahnya penerapan due process of law. Dalam banyak kasus, hak untuk mendapatkan pemberitahuan yang jelas, hak untuk membela diri melalui mekanisme banding, serta hak untuk pemulihan belum terpenuhi secara optimal. Akibatnya, keputusan penghapusan konten cenderung bersifat sepihak dan sulit untuk dipersoalkan. Ketiga, minimnya akuntabilitas dan pengawasan independen. Platform digital dan pemerintah memiliki kewenangan besar dalam menentukan konten yang boleh tayang atau harus dihapus. Namun, kewenangan tersebut belum diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan independen. Oleh karena itu, penguatan jaminan hukum menjadi penting agar moderasi konten di TikTok tetap melindungi masyarakat tanpa mengabaikan hak dasar warga negara atas kebebasan berekspresi.
Nah, untuk melindungi kebebasan berpendapat di ruang digital diperlukannya reformasi regulasi, tentu yang lebih jelas dan juga lebih proporsional. Platform wajib memberikan notifikasi dengan detail dan mekanisme banding adil agar kami pengguna nyaman menggunakannya. Pemerintah juga perlu menghadirkan lembaga pengawas independen dan masyarakat perlu diedukasi tentang hak digital mereka. Ruang digital seharusnya menjadi ruang demokrasi, bukan tempat di mana suara dihilangkan dan dibungkamkan. Karena kebebasan berpendapat itu bukanlah hadiah dari sebuah platform, melainkan hak